Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Agung untuk memimpin berdoa kepada teman-temannya terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Di pertemuan kita hari ini masih ada yang masih tetap sehat kan? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah masih Sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak ada gejala untuk flu atau batuk pilek? Tidak ya? Boten. Pokoknya jangan lupa kalian tetap kesehatannya ya kalau berada di luar rumah. Kemudian kalian jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi, seimbang agar imun kalian tetap terjaga dengan baik. Ya. Muncul nggak PPT nih? muncul, Bu. Muncul, Bu. Langsung ya. Presensi sudah saya share di Google Classroom dan mungkin sudah kalian isi. Kemudian materi hari ini adalah akuntansi pembiayaan dalam pemerintahan desa. KD-nya, KD atau kompetensi dasarnya 3.9 adalah menganalisis transaksi, akuntansi penerimaan pembiayaan, dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan. Kemudian untuk KD kedua keterampilan adalah 4.9 melakukan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan desa atau kelurahan. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, kalian harus dapat mengklasifikasikan transaksi akuntansi, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk dapat menghitung transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan dengan teliti. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk dapat menugaskan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan dengan tanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Muncul nggak gambarnya? Muncul, Bu. Muncul. Oke, di situ coba kalian perhatikan, di situ ada gambar leasing, kemudian ada gambar tentang pembiayaan desa. Di benak kalian atau di pikiran kalian, itu maksud gambar di situ apa? Bu, saya mau tanya. Dalam. Gimana, Put? Apa perbedaan leasing dan akuntansi pembiayaan, Bu? Oke. Langsung saja ya, saya jawab. Perbedaan leasing sama akuntansi pembiayaan itu kan sama-sama artinya tentang pembiayaan, tentang biaya. Di sini pembiayaan itu tujuannya adalah menyediakan dana, kemudian fokusnya adalah pada uang, jadi kreditur milik dari barang yang didanai. Ya. Kemudian resikonya berupa finansial, itu adalah pembiayaan. Kemudian kalau untuk leasing itu adalah tujuannya untuk menyewakan barang modal, kemudian lessor atau fasilitas atau barang modal, kemudian resiko finansial risk-nya, dan resikonya adalah financial risk dan risk atas barang modal. Paham sampai sini perbedaannya? Jadi pembiayaan itu kalau pembiayaan tujuannya untuk menyediakan dana, kalau leasing tujuannya adalah menyewakan barang modal.
dari segi tujuan sudah berbeda ya. Paham? Paham, Bu. Paham belum, Put? Sudah. Oke, langsung ya. Pengertiannya, pengertian leasing itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease atau pemakai selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian untuk pengertian pembiayaan desa adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi untuk pengertiannya sama ya, kegiatannya adalah pembiayaan ya. Kalau untuk leasing itu adalah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah untuk sewa, kemudian kegiatan pembiayaan desa itu adalah untuk dana cadangan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian kelompok dari pembiayaan desa. Kelompok dari pembiayaan desa itu dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu silpa tahun sebelumnya, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pengeluaran dibagi menjadi 2, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Untuk silpa di sini nanti pengertiannya adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Kegunaannya ada 3, yaitu dari apa? Tolong dibantu Erta. Kegunaannya silpa apa? Kegunaan silpa A. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. B. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. C. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sudah, Bu. Oke, untuk kegunaan silpa ada 3 ya, yaitu menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Yang kedua adalah mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Dan yang ketiga adalah mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Kemudian untuk pengertian pembiayaan pencairan dana cadangan. Bisa dibantu? Ayo. Ayo. Pengertian dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi untuk pengertian pencairan dana cadangan itu adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pengertian penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, itu adalah kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa, baik bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUM desa. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian untuk transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan, yaitu transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan, contohnya di sini bisa kalian lihat, dalam tahun 2020, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah silpa sebesar
Rp28.600.000, pencairan dana cadangan Rp0, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp0. Berarti jumlah penerimaan pembiayaan di tahun 2020 sejumlah Rp28.600.000. Untuk yang penerimaan sebelum lanjut di pengeluaran, penerimaan pembiayaannya ada 3 kan tadi? Penerimaan pembiayaan ada berapa tadi? 3, Bu. Ada 3, Bu. Ada 3. Yang pertama, Silpa tahun sebelumnya. silpa. Kemudian yang kedua, Pencairan dana cadangan. pencairan dana cadangan. Yang terakhir, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. masih ingat ya? Makasih Putri. Ya, Bu, sama-sama. Lanjut ke pengeluaran. Lanjut ke pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan daerah bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD kecuali dari dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini biasa disingkat dengan DAK, kemudian pinjaman daerah dan dana darurat yang berasal dari pemerintah. Dengan demikian, pemenuhannya bersumber dari penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian dana alokasi umum atau DAU, dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Ya, itu untuk sumber pembentukan dana cadangannya. Kemudian jurnalnya, jurnal penerimaan pinjaman itu nanti ada 3 step. Yang pertama itu adalah jurnal LO dan neraca. Akunnya adalah kas bikas daerah debit, utang dalam negeri sektor perbankan kredit. Kemudian step yang kedua adalah jurnal LRA, yaitu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu akun debitnya adalah perubahan sal, akun kreditnya adalah pinjaman dalam negeri dari bank. Kemudian step yang ketiga ada jurnal LRA BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013, akun debitnya adalah perubahan sal, akun kreditnya adalah pinjaman dalam negeri dari bank. Ini nanti yang membeda, walaupun akunnya sama, di step B dan C ini walaupun sama akunnya, yang membedakan adalah kode rekeningnya ya. Yang membedakan adalah kode rekeningnya. Paham? Berarti ini nanti jika kalian ada satu soal, jika ada satu soal tentang pinjaman, itu nanti kalian kerjakan 3 step. Ya, jangan mengerjakan hanya 1 step saja, tapi 3 step ini harus kalian kerjakan atau kalian jurnal. Ya. Berarti yang step pertama tadi itu adalah tentang jurnal LO dan neraca, kemudian step yang kedua adalah jurnal LRA menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, dan yang terakhir adalah jurnal LRA BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Poin P dan C ini walaupun sama akunnya, yang membedakan adalah kode rekeningnya, ya. Kemudian lanjut ke pengeluaran pembiayaan penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pengertiannya adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM desa. Jurnalnya juga sama dengan yang pembentukan dana cadangan tadi. Jurnalnya juga ada 3 step. Step yang pertama yaitu jurnal LO dan neraca. Akun debitnya adalah penyertaan modal kepada BUMD, akun kreditnya kas di kas daerah.
step yang kedua, jurnal LRA Permendagri nomor 13 tahun 2006, akun debitnya adalah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal, akun kreditnya adalah perubahan sal. Kemudian step yang ketiga, jurnal LRA Bas Permendagri nomor 64 tahun 2013, akun debitnya adalah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal, akun kreditnya adalah perubahan sal. Masih sama ya, poin step B sama C ini di penyertaan modal masih sama dengan step BC di pembentukan dana cadangan. Yang membedakan hanyalah kode rekening. Kemudian untuk transaksi akuntansi pengeluaran pembiayaan, di sini contohnya adalah kalian hanya cuma menghitung ya, belum masuk ke jurnalnya. Dalam periode bulan Januari 2020, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan sebagai berikut. Pembentukan dana cadangan sebesar 15 juta, penyertaan modal desa sebesar 10 juta. Jumlahnya adalah 25 juta. Paham sampai sini? Paham, Bu. Dari contoh ini, transaksi akuntansi pengeluaran pembiayaan, kalian bisa enggak menjurnalnya secara langsung? Bisa? Insya Allah, Bu, Dijelaskan di bisa. sini kan ada. Oke, di sini tadi kan sudah ada contoh jurnalnya kan, jurnalnya yang masuk di akun debit apa, akun kredit apa. Kemudian ini tadi kan sudah ada contohnya. Contoh di sini kan hanya perhitungan. Berarti kalian tinggal langsung menjurnalkan bisa nggak? Insya Allah bisa, Bu. Sip. Kemudian langsung ke tugas. Yuk coba kalian kerjakan tugas berikut ini, yaitu tentang pemerintahan desa Kabupaten C memberikan pinjaman sejumlah 1 M atau 1 miliar pada tahun 2020 kepada desa Y. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang yang akan diangsur selama 5 tahun mulai tahun 2019. Bagaimana pencatatan jurnalnya untuk desa Y? Yuk coba dikerjakan, kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kalian tinggal menjurnalkannya. Anggiana. Gi. Nggih, Bu. Nggih. Anggiana. Kenapa, Bu? Kameramu di mana? Kameramu yang tinggi. Ampun niku, Bu. Sinyal apa? Agnia. Nggih, Bu. Nggih, Bu. On kamera Agnia. Putri April. Nah, ono kan ayu kan. Yuk kerjakan jurnalnya 2 menit. Sudah? Ya sudah. Coba Agnia, jurnalnya seperti apa?
Yuk, mau saya tunjuk apa langsung? Kalau langsung poin lebih baik daripada yang saya tunjuk. Langsung mohon, Bu. Yuk, Gung. Bisa? Oke. Soalnya dibaca lagi, Bu. Oke. Soal bacakan lagi. Soal kemudian dijawab. Pemerintah desa Kabupaten C memberikan pinjaman sejumlah 1. Pemerintah desa Yuk, Gung. Kabupaten C memberi pinjaman sejumlah 1 miliar rupiah pada tahun 2020 kepada desa Y. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang yang akan diangkat selama 5 tahun mulai tahun 2019. Bagaimana pencatatan jurnalnya untuk desa Y? Pencatatan pertama, jurnal LO dan raca. Akun di debit kas daerah sebesar 1 miliar rupiah. Akun di kredit utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 1 miliar rupiah. Pencatatan kedua, jurnal LRA Permendagri nomor 13 tahun 2006. Akun di debit perubahan sal sebesar 1 miliar rupiah. Akun di kredit pinjaman dalam negeri dari pemerintah Kabupaten C sebesar 1 miliar rupiah. Untuk pencatatan ketiga, jurnal LRA Permendagri nomor 64 tahun 2013, akun di debit perubahan sal sebesar 1 miliar rupiah, akun di kredit pinjaman dalam negeri dari pemerintah C sebesar 1 miliar rupiah. Abang, Bu. Ya, sip. Makasih Agung. Sampai sini jelas semua? Berarti bisa ya untuk kalian menjurnalkannya. Paham? Berarti untuk soal ini kalian mengerjakannya 3 step. Ingat ya, satu soal untuk jurnal penerimaan pembiayaannya itu kalian mengerjakan jurnalnya 3 step. Ya. Pokoknya tidak boleh kalian mengerjakan hanya 1 step atau 2 step aja. 3 step sudah paten, berarti sudah sudah paten, berarti kalian tidak boleh hanya memilih salah satu saja atau mengerjakan 2. Berarti 3-tiganya ini harus kalian kerjakan. Oke? Yuk, sebelum masuk ke LKPD, LKPD sudah kalian buka? Sudah, Bu. Classroom? Sudah ya? Sudah, Bu. Sebelum saya bagi, berarti ini nanti kelompok diskusinya. LKPD ini nanti kan ada diskusi. Diskusinya untuk kelompoknya saya bagi saja atau kalian milih sendiri? Beda sama yang kemarin saja ya? Ya, Bu, seperti kemarin saja. Beda aja ya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar. Nah, di LKPD ini nanti kalian kan akan dibagi menjadi kelompok. Di sini topiknya adalah tentang dana desa bakal dipakai untuk PPKM mikro. Ini alasannya. Kemudian di sini nanti ada artikel atau wacana yang harus kalian baca terlebih dahulu. Ini ya artikelnya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kunjulan. Udah ya. Berarti ini nanti kelompoknya saya bagi. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Berarti ini nanti kelompok 1. Diingat ya, kelompok 1. Terdiri dari Agnia,
Agung, Anggiana. Ya. Agnia, Agung, Anggiana. Itu masuk ke kelompok 1. Kelompok 2-nya Ayu, Erta, Putri Aprilia. Untuk kelompok 2, Ayu, Erta, Putri Aprilia. Dan yang terakhir kelompok terakhir adalah Putri Utari, Shashi, sama Tere. Ya. Putri Utari, Shashi, sama Tere. Ini nanti kalian diskusikan di WA, di grup WA kalian. Itu nanti kalian wacana atau artikel ini kalian diskusikan apa yang diminta di LKP tersebut. Paham? Nanti hasilnya salah satu kalian presentasikan, kemudian kelompok lain saling menanggapi. Ya. Paham? Sekarang coba kalian diskusikan terlebih dahulu yuk. Tadi kan di LKPD udah kah? Coba sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian tadi, tiga orang tadi, satu kelompok. Terus nanti setelah itu kalian presentasikan perwakilan setiap kelompoknya. Yuk. 5 menit ya diskusi nih. Yuk. 5 menit. Neng angin tapi ketika rasakan siramu sakit hati.
Yuk, sudah? Yuk, selesai diskusinya. Salah satu kelompok bisa diwakilkan, ditampilkan hasil diskusinya. Yuk. Siapa yang mau duluan? Yang duluan untuk mempresentasikannya. Kelompok pertama tadi Agung Agnia Anggiana. Kelompok 2 Ayu. Terus siapa tadi ya? Ayu Erta Putri April. Kelompok terakhir Putri Utari, Shashi sama Tere. Yuk. Salah satu perwakilan. Langsung dipresentasikan, Bu. Langsung presentasikan yuk. Terus nanti kelompok lain berarti kelompoknya Ayu sama Putri Utari menanggapi presentasinya dari Agung. Nah, misalnya yang pertama ini yang maju Agung, kelompok Agung terlebih dahulu. Gitu. Yuk. Langsung dipresentasikan, Bu. Langsung presentasikan yuk. Agung berarti, kelompoknya Agung berarti. Nggih, Bu. Kula. Yuk. Tere, Ayu, Erta, Agnia, Putri April. On kamera yuk. Nah. Ayo, April. Udah benak ke jilbab ya, pakai mau bar lepas jilbab apa ya? Yuk, silahkan Agung, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Monggo. Kelompok yang lain memperhatikan ya hasil diskusinya, nggih. Nggih, bentar, Bu. Oke. Sinyalmu jelek kok Agnia? Hilang. Jelek. Mikrofonnya diaktifkan dulu biar terdengar. Buatan, Bu. Buatan jelek. Bukan jelek. Buatan. On kamera ya. Sudah muncul, Bu. Sudah. Diperbesar lagi, Kong. Yang lainnya sudah nampak nggak? Tulisannya kekecilankah atau kurang besar? Ya, cukup. Cukup, Kong. Ya. Sudah, Bu.
Ya, cukup. Cukup. Yuk, silakan. Untuk rumusan masalah pertama, bisakah dana desa dipergunakan untuk pengendalian penularan COVID-19? Rumusan masalah kedua, bagaimanakah dana desa digunakan untuk pengendalian penularan COVID-19? Jawaban atas pertanyaan, bisa. Dana desa bisa digunakan untuk pengendalian penularan COVID-19 dengan cara mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro yang seluruh aktivitasnya harus didukung penuh oleh desa. Contohnya pembiayaan operasional posko, penyemprotan disinfektan di bawah arahan Pemda dan Satgas COVID-19, pengadaan vaksinasi, dan persiapan ruang isolasi dan operasionalnya. Kesimpulan dari jawaban permasalahan, dana desa digunakan untuk pembiayaan operasional posko, penyemprotan disinfektan, pengadaan vaksinasi, persiapan ruang isolasi harus membutuhkan dana desa yang relatif besar, sehingga pemerintah daerah membentuk dana cadangan untuk melaksanakan program yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Sudah, Bu. Udah. Ya, itu hasil diskusi dari kelompoknya Agung, Agnia, sama Anggiana. Coba kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusinya dari Agung. Kelompoknya Putri Utari, kelompoknya Ayu. Yuk, silahkan ditanggapi hasil diskusinya dari kelompoknya Agung. Kelompok saya, Bu, mau menanggapi. Oh ya, silahkan Putri Utari. Kelompok saya setuju dengan pendapatan dari salah, Bu, maaf, Bu. Nggih. Grogi ki Putri Utari ki. Bu. Diulang ya, Bu. Nggih. Kelompok saya setuju dengan pendapat dari kelompok Agung karena pencegahan COVID-19 di desa harus ada dana yang dibiayai oleh pemerintah desa. Itu saja tanggapan dari kelompok saya. Oh ya, terima kasih untuk kelompoknya Putri Utari. Kelompoknya Ayu, gimana? Ada tanggapankah? Ayu, Erta, sama Putri April ya? Yuk. Erta, yuk Erta. Salah satu perwakilan. Mau menanggapi kah? Apa idem wae, Er? Idem dengan senyuman, Bu. Ya, diskusi dari kelompoknya Agung, setuju ya? Berarti dengan adanya pengendalian penularan COVID itu kan harus ada biaya yang sangat besar. Berarti juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah masing-masing dan juga harus bisa ada cadangan dana khusus untuk membiayai permasalahan tentang COVID tersebut. Gitu ya. Berarti sama-sama setuju kan dengan pendapatnya Agung? Coba kelompoknya dari Erta, ayo gimana? Hasil diskusinya? Sudahkah yuk? Ayu Ningsih, Erta, Putri April, sudahkah? Kelompok 1 sudah perwakilan, kelompok 2 ada perwakilankah? Kalau tidak ada, tak lempar ke kelompok 3.
Kelompok 3 langsung, siapa perwakilan? Saya, Bu. Ya, Putri Utara lagi. Monggo, Put. Deh. Rumusan masalah 1. Apakah dana desa dapat digunakan untuk mengendalikan penularan COVID-19? 2. Siapa yang mengatakan bisa tidaknya dana desa digunakan untuk mengendalikan penularan COVID-19? 3. Apa sajakah kegiatan pengendalian penularan COVID-19 yang menggunakan dana desa? Jawaban atas permasalahan. Jawaban permasalahan nomor 1 dan 2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa dana desa tahun 2021 dapat digunakan untuk mengendalikan penularan COVID-19 dengan mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro atau di tingkat desa sesuai dengan kewenangan desa dan harus didukung penuh oleh desa pada level desa. Jawaban atas permasalahan nomor 3. Kegiatan pengendalian penularan COVID-19 yang menggunakan dana desa yaitu pertama, pembiayaan operasional posko. Kedua, penyemprotan disinfektan di bawah arahan Pemda dan Satgas COVID-19. Ketiga, persiapan ruang isolasi dan operasionalnya. Kesimpulan, dari pernyataan yang dikatakan oleh Abdul Halim Iskandar dapat diambil kesimpulan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mengendalikan penularan COVID-19. Dalam hal itu, dana desa digunakan untuk membiayai operasional posko, penyemprotan disinfektan di bawah arahan Pemda dan Satgas COVID-19, serta untuk persiapan ruang isolasi dan operasional. Karena banyaknya dana desa yang digunakan, maka perlu adanya pembentukan dana cadangan daerah yang bersumber dari kontribusi tahun penerimaan APBD untuk mengantisipasi kekurangan dana. Dana cadangan daerah tersebut bersumber dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Sudah, Bu. Terima kasih untuk kelompoknya Putri, yaitu kelompok 3. Ada Ibu. tanggapan? Kelompok 1 mau menanggapi gantian? Tidak, Bu, cukup. Tidak cukup. Berarti sama ya? Berarti hasil diskusi antara kelompok 1 sama kelompok 3, jawabannya hampir sama, yaitu berarti pembiayaan untuk COVID ini harus dibiayai oleh pemerintah desa menggunakan dana desa, yaitu harus ada pembentukan dana cadangan agar semua pembiayaan skala besar bisa terpenuhi. Itu kan hampir mirip kan? Nah, ada lagi? Kelompok 2 ini sama sekali tidak mau menampilkan hasil diskusinya kah? Senyum, intrap-intrip, senyum. Secara garis besar nggih sami, Bu. Secara garis besar sama. Nggih. Oke, berarti hasil diskusinya sama. Berarti kalian memahami ya pentingnya dana itu digunakan untuk hal-hal yang darurat. Berarti seperti COVID-19 ini kan darurat sama sekali kan. Berarti juga harus ada dukungan dari pemerintah untuk membiayai penanganan COVID-19 tersebut. Ya. Lanjut ke lagi. Terima kasih untuk pemaparannya kelompok 1 sama kelompok 3 yang sudah berani menampilkan hasil diskusinya. Terima kasih. Kemudian lanjut, kalian tadi kan sudah masuk, kalian sudah buka di Classroom kan? Coba kalian buka Google Form-nya, yaitu di situ kan ada soal tes tertulis. Nah, coba kalian kerjakan lebih dahulu. Waktunya adalah 5 menit.
Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Sudah dibuka link Google Form-nya? Sudah, Bu. Oke. Ya, monggo dikerjakan terlebih dahulu. Waktu 5 menit. Oke, sudah ada satu anak yang sudah mengirimkan jawabannya. Oke, baru 2 anak yang masuk. Lima anak. Baby, Anggiana, Agnia, Tere, Ayu, Agung, Putri April. Baru 7 anak yang mengirimkan. Atau yang sudah masuk. Berarti yang belum Putri Utari, Maer.
Ya. Soal tesnya sudah masuk. Hasilnya. Gampang kan soal tesnya? Tentang penjurnalannya. Mudah, Bu. Mudah kan? Diingat ya, jika ada satu transaksi itu dikerjakan 3 step. Ya. Yuk, sebelum saya penasaran Ki, Mas permainannya. Lanjut dulu ya. Oke, Bu. Benar-benar jaringan nih. Jaringan yang tidak bersahabat lagi. Munculkah? Muncul ya? Coba. Memang tampilannya lama. Masih nggak berubah ya? Oke, masih sama, Bu. Ya sudah. Nggak jadi saja. Berarti emang tidak boleh ditampilkan. Yuk, sebelum kita akhiri pelajaran untuk apa kesimpulan yang kalian peroleh dari materi sudah pelajari? Apa Saya gitu. kesimpulan yang bisa kalian dapat? Oke, monggo, Gong. Kesimpulan yang kita dapat pada pelajaran hari ini, saya bisa menghitung dan belajar menjurnal akuntansi pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran, Bu. Ya, berarti kesimpulannya untuk pelajaran siang hari ini, itu kalian sudah bisa cara menghitung jurnal, menjurnal tentang akuntansi dan akuntansi pembiayaan, ya.
Diingat lagi ya, untuk jurnalnya kalian mengerjakan untuk satu soal itu 3 step. Kemudian untuk yang poin B dan C itu yang membedakan adalah nomor rekeningnya. Ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena di awal tadi sudah berdoa kan, berarti untuk mengakhiri pelajaran untuk siang hari ini kita berdoa dahulu. Monggo Gong dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa membacakan dan kebutuhan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya berarti sebelum berakhir, jangan lupa ya, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi dan seimbang agar imun kalian tetap terjaga, agar tidak cepat mudah sakit, ya. Kemudian jangan sering berkumpul dan pergi-pergi untuk sementara ini, ya. Oke, saya akhiri. Baik, Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Saya stop ya rekodnya. Bu. Bu.